Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kali ini saya akan membahas bab 9 yaitu managing file. Nah, di sini saya memiliki sebuah pembahasan yaitu struktur directory pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, special character, membuat file dengan touch, perintah ls, membuat directory dengan mkdir, perintah cp, perintah mv, dan perintah rm. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur directory pada Linux. Nah, berikut ini adalah struktur directory pada Linux. Nah, jadi jika diperhatikan, struktur directory Linux ini mirip seperti pohon, di mana akarnya itu merupakan slice. Lalu di bawahnya terdapat akar cabang yang lainnya seperti slice bin, slice sbin, slice home, slice user, slice opt, dan yang lain. Nah, yang pertama itu ada slice. Nah, di mana root ini dilanjutkan dengan slice atau garis miring. Jadi semua directory baik file maupun folder berada di bawah slice ataupun root ini. Nah, berbeda dengan Windows itu ada drive C atau drive D. Nah, jika pada Linux disimpannya itu pada slice. Nah, selanjutnya kita bahas yang slice USB. Jadi slice user itu sama seperti program file pada Windows, di mana semua file aplikasi yang terinstal pada Windows berada pada program file. Saya contohkan File Explorer. Nah, di sini kita klik yang terserah mau dimana saja, local disk C atau yang disk. Klik 2 kali. Nah, di sini itu terdapat program file. Nah, jadi semua file aplikasi yang ada pada Windows itu sebagian besar ada pada program files ini. Nah, sedangkan jika pada Linux dia itu berada pada slice user. Nah, selanjutnya yang slice etc. Nah, jadi slice etc ini merupakan tempat ketika kita mau melakukan konfigurasi server atau menyimpan konfigurasi ataupun settingan aplikasi service. Nah, contohnya ketika kita akan menginstal belajar server ataupun nanti saat belajar administrasi server, kita akan sering menggunakan slice etc. Nah, contoh lainnya itu ketika kita mau mengkonfigurasi DNS ataupun web server. Nah, selanjutnya itu ada slice home. Nah, slice home ini merupakan tempat di mana user itu berada atau tempat penyimpanan user. Nah, di bawah user ini terdapat user, SID, dan techno. Nah, ketiganya ini merupakan nama user dari user. Misalkan user di Linux kita ada 3. Berarti user pertama itu user kedua SID, dan user ketiganya itu techno. Jadi folder user di bawah home ini itu sama dengan my document pada Windows. Nah, di sini saya itu tidak akan menjelaskan semua directory ini. Saya hanya menjelaskan beberapa saja. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu navigasi path. Nah, sebelumnya untuk navigasi path ini kita ada 3 perintah utama, yaitu ada cd, pwd, dan ls. Nah, jika misal pada GUI kita masuk ke dalam home atau slice home,
Nah, kita itu tinggal cari yang mana yang home lalu klik 2 kali. Nah, di sini karena di sini tidak ada, saya akan coba slice home. Enter. Nah, lalu bagaimana jika pada terminal? Nah, di terminal kita ketik perintah yaitu cd spasi slice home. Nah, CD ini merupakan Nah, yang pertama itu ada perintah CD. Nah, CD ini digunakan untuk masuk ke dalam sebuah direktori. Nah, di sini kita akan membandingkan cara sebuah direktori jika kita berada pada GUI dan jika pada terminal. Nah, perintah cd ini digunakan pada terminal. Nah, di sini saya akan menggunakan yang terlebih dahulu. Nah, jika kita mau masuk ke dalam root, kita tinggal klik tombol yang slice pada keyboard. Seperti ini, lalu enter. Nah, sedangkan untuk masuk ke dalam root pada terminal yaitu di sini kita ketik dulu cd Nah, di sini kita sudah berada pada slice. Lalu kita cek dengan perintah pwd. Nah, perintah pwd ini digunakan untuk mengetahui di mana lokasi kita yang sekarang. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berada pada slice. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Nah, jadi absolute path itu dia fully qualified name start from root atau slice. Nah, jadi dia direktorinya itu dimulai dari slice ataupun dari root. Nah, sedangkan relative path dia itu start from current working directory. Jadi relative path itu nama direktorinya dimulai dari current working directory-nya. Nah, saya contohkan ketika kita menggunakan terminal. Di sini kita ketik. Nah, di sini misalkan saya mau masuk ke ulang 3. Nah, di sini saya ketik perintah yaitu cd. Kita enter. Nah, berarti dia itu menggunakan relative path karena dia tidak menggunakan slice. Nah, mengapa kita tidak menggunakan slice? Karena ulang 3 itu sudah berada pada slice home-nya. Jadi kita tidak perlu menambahkan slice lagi. Nah, jika pada yang GUI di sini kita ketik saja yaitu sama, yaitu slice home slice ulang 3. slice home
otomatis ulang titik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu spesial karakter. Dan di sini kita langsung saja ke terminalnya. Nah, jadi di sini saya contohkan yaitu CD sama yang tanda seperti gambar ini. Nanti dia itu otomatis akan masuk ke home directory. Enter. Lalu kita coba cek. Nah, jadi dia akan masuk ke /home/y. Nah, lalu saya akan mencoba SQ user. Nah, nanti dia itu akan kembali ke user biasa. Maaf, di sini kita masuk ke dahulu. Lalu SQ user. Enter. Nah, lalu di sini saya ketik yaitu SQ Wahyu, nanti dia itu akan berada pada directory user biasa. Nah, di sini saya kembali ketikkan yaitu CD, ada yang seperti gelombang. Nah, dia itu berada pada /home/y. Lalu saya akan coba ketik ls. Nah, di sini terdapat file yaitu .txt, dokumen, public, template, video, dan lain. Lalu saya akan coba ketik ls, lalu titik. Nah, dia itu akan melihat isi dari directory. Enter. Dia itu jadi sama seperti ls. Lalu kita akan coba yaitu cd lalu titik 2. Nah, dia itu nanti akan kembali ke satu directory di atasnya. Dia itu berada pada /home. Kita cek dengan pid. Nah, jadi dia itu berada pada /home. Lalu saya akan coba lalu ls. Nah, di sini saya akan contohkan, kita akan masuk ke downloads. Jadi di sini kita ketik perintah cd downloads. Lalu slice remember. Nah, jika kita ketik cd titik 2, dia itu akan kembali ke /home/y. Kita contohkan titik 2, kita pilih. Nah, jadi dia akan kembali ke /home/y. Nah, jadi yang download ini dia itu menggunakan relatif. Dan jika ini menggunakan absolute path, misal kita akan masuk ke /etc, berarti kita ketik cd /etc. Nah, sekarang kita sudah berada pada /etc. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam root. Nah, jika kita ketik cd saja, dia itu akan langsung masuk ke home directory. Kita contohkan cd lalu pilih. Nah, dia sekarang berada pada /home. Lalu kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu membuat file dengan touch.
Nah, jadi di sini kita ketik dahulu SPYU. Nah, lalu kita ketikkan perintah cd enter, lalu cek enak tidak enter. Nah, di sini kita sudah berada pada slash home slash login. Lalu saya akan coba ketik perintah ls, kita enter. Nah, di sini saya akan coba membuat file baru dengan touch.txt. Di sini kita ketik touch.txt. Di sini kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini kita sudah terdapat file yang b.txt. Lalu saya akan coba perintah cd titik 2, kita enter, lalu pilih. Nah, di sini kita sudah berada pada slash home. Nah, lalu saya akan mencoba membuat file baru di direktori dokumen tanpa masuk ke direktori dokumen. Nah, di sini kita ketik perintah yaitu touch dokumen slice. Sini misalnya saya membuat di txt, lalu kita enter. Nah, tadi saya itu ada beberapa kesalahan, jadi di sini sudah berhasil. Setelah kita ketik touch dokumen, kita itu ketik ls dokumen, lalu di sini terdapat filenya yaitu ctxt. Dan jika kita ketik perintah ls lalu di belakangnya diberi direktori itu, dia akan menampilkan isi dari direktori yang diinginkan saja. Nah, tadi itu kita menggunakannya yang relatif pet. Nah, bagaimana jika menggunakan absolute pet? Apakah dia bisa? Nah, dia itu bisa, tapi perbedaannya pada slice ataupun namanya. Nah, misalnya kita mau lihat isi dari slice etc. Kita ketik yaitu ls slice etc slice. Nah, seperti inilah isi dari slice etc. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu perintah ls. Perintah ls ini digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori. Nah, perintah ls ini ada bermacam-macam. Nah, kita masuk yang pertama dulu, yaitu defaultnya yaitu ls saja. Nah, ls ini digunakan untuk melihat isi dari direktori yang sekarang kita tempati. Nah, misalnya, di sini kita coba dulu ls. Nah, misalnya kita ketika kita pilih untuk. Nah, di sini kita sedang berada pada slash home slash wahyu. Nah, di sini kita ls lagi ls. Nah, jadi dia itu fungsinya untuk melihat isi dari slash home slash wahyu. Nah, selanjutnya misalkan kita melihat isi dari direktori tanpa masuk ke dalamnya. Nah, misalnya saya akan cek isi dari direktori dokumen. Nah, di sini kita ketik ls dokumen. Nah, jadi dia itu relatif pet, jadi dia tidak perlu dikasih slice. Nah, jika absolute pet, dia itu ditambah dengan slice. Tidak enter. Nah, lalu di sini pada slash home slash wahyu ini terdapat file ctxt. Nah, selanjutnya saya akan ketik ls slash home slash enter. Nah, di sini terdapat yaitu
3 file. Lalu saya akan mengetikkan itu ls-min-l. Nah, jadi dia itu fungsinya untuk mengetahui isi dari directory secara detail. Kita enter. Maaf. Nah, jadi di sini banyak directory-nya. Nah, lalu saya akan mencoba yaitu ls-min-a. Nah, jadi ls-min-a ini dia akan melihat isi dari directory secara detail, baik itu default directory tersembunyi ataupun tidak. Di sini kita enter. Di sini terdapat history yang tersembunyi dan yang tidak. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita gabungkan ls-min-l dan ls-min-a? Maaf, selanjutnya itu merupakan. Lalu bagaimana jika kita gabungkan ls-min-l dan ls-min-a? Di sini kita klik saja ls-min-la. Jadi dia itu akan melihat isi dari directory secara detail, baik itu directory tersembunyi ataupun tidak. Nah, untuk ls-min-a sendiri tadi tujuannya salah. Jadi dia tujuannya itu untuk melihat isi dari sebuah directory, baik itu di file tersembunyi maupun tidak. Di sini enter. Nah, di sini banyak sekali filenya. Nah, selanjutnya yaitu ada ls-min-r. Nah, jadi dia itu merupakan rekursi. Jadi fungsinya itu untuk melihat isi dari foreign directory. Di sini saya ketik ls-min-r besar. Kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa file yang masih kosong. Nah, selanjutnya misalkan itu saya akan membuat file pada yang desktop. Di sini kita ketikkan desktop. Misalnya saya akan membuat di txt. Di sini slice di desktop. Kita enter. Lalu kita ketikkan ls-min-l. Di sini bisa dilihat lagi. Di sini pada file desktop itu sudah terdapat file .txt. Selanjutnya kita masuk ke dari yang berikutnya, yaitu membuat directory dengan mkdir. Nah, perintah mkdir ini digunakan untuk membuat directory. Nah, misalkan saya itu akan membuat directory baru, maka di sini saya ketikkan dir-a. Nah, jadi dir itu singkatan dari directory, jadi dir itu directory a. Kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini dia sudah terdapat directory dir-a. Nah, selanjutnya kita akan membuat directory secara bersamaan. Nah, di sini kita langsung saja ketik mkdir dir dir-j dan dir-d. Enter, lalu kita ls. Nah, jadi dia itu tidak bisa membuat secara bersamaan seperti ini, atau dia tidak bisa membuat cabang seperti ini. Lalu saya akan coba untuk membuat directory baru pada desktop. Ini desktop, saya akan coba membuatnya. Kita ketik desktop.
slice lalu kita coba desktop. Nah, di sini pada direktori desktop ini terdapat file dir. Nah, selanjutnya ketika kita membuat direktori, lalu di bawahnya direktori ada direktori lagi, dan di bawahnya itu ada direktori lagi. Nah, kita ketikkan perintah yaitu dir f slice dir key slice dir. Kita enter. Di sini dia itu tidak bisa membuat direktorinya. Lalu saya akan coba membuatnya satu-satu dulu. Dir f, tambah, lalu tambah dir f slice dir key. Enter lagi, lalu dir slice dir key slice 9. Lalu di sini kita enter, lalu ls min r besar enter. Kita lihat pada desktop. Dan di sini pada desktop dia sudah. Jadi pada desktop ini sudah ada filenya yaitu dir f, dir d, dan dir h. Nah, lalu jika kalian ingin membuat yang bercabang seperti tadi, kita tambahkan saja min. Di sini contohkan. Nah, setelah dir ini kita tambahkan min lebih kecil. Di sini saya coba untuk menghapus ini. Di sini kita coba yaitu dir i dir c, selanjutnya dir k. Lalu di sini kita lihat lalu selanjutnya kita lihat menggunakan ls ls dir i enter. Nah, di sini pada direktori dir itu terdapat file yaitu dir c, dan pada direktori dir c itu terdapat file dir k. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yaitu perintah chip. Nah, jadi di sini tujuan dari perintah chip ini adalah untuk mengcopy ataupun menyalin file ataupun direktori. Nah, di sini saya ketikkan rumusnya yaitu cp search destination. Nah, search-nya ini merupakan nama file ataupun direktori yang akan kita pindahkan. Nah, sedangkan destination ini adalah tempat file itu nanti dipindahkan. Di sini saya plus enter. Nah, di sini saya akan melihat ls enter.
Nah, di sini saya akan contohkan memindahkan JTXT ini ke dalam slice user. Di sini kita ketik perintah yaitu jp dokumen slice JTXT slice kita enter. Lalu di sini kita ketikkan perintah. Lalu kita lihat ada SDN. Nah, di sini JTXT-nya itu tetap masih ada walaupun sudah kita pindahkan. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu perintah mv. Nah, jadi mv ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama untuk pengertian dan yang kedua itu untuk memindahkan. Nah, tetapi ketika kita memindahkan file atau direktori menggunakan perintah mv, nanti file itu akan hilang dari direktori sebelumnya. Nah, di sini saya akan ubah JTXT ini Nah, di sini saya akan mengubah JTXT ini menjadi nama yang baru. Di sini kita ketik perintah yaitu mv. Maaf, di sini untuk rumusnya yaitu mv search destination. Jadi yaitu perintahnya sama seperti cp. Maaf. Nah, di sini ketik perintah yaitu mv JTXT kita perintah JTXT misalnya JTXT. Lalu kita enter. Nah, di sini saya ketik atas. Di sini untuk JTXT ini sudah berganti namanya menjadi venue.txt. Lalu saya akan mencoba ls desktop. Lalu saya akan mencoba ls desktop. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk direktori pada desktop itu masih kosong. Lalu saya akan mencoba menggunakan perintah yaitu mv dtxt slice here ya. Slice d from home. Gambar. Maaf, di sini ada typo. Kita enter. Di sini ada typo lagi. Maaf. Di sini ada slice.
kita enter. Nah, di sini selanjutnya kita ketik address -r desktop. Kita enter. Di sini pada desktop dir itu dia sudah ada file yaitu home.txt. Lalu di sini saya ls, lalu saya akan ls -r, kita akan coba dir. Enter. Nah, di sini saya akan mencoba memindahkan dir j ini ke dalam dir b. Di sini kita ketikkan yaitu rv dir i slash j dir. Enter. Lalu saya pakai ls-r. Enter. Lalu di sini saya akan coba yaitu ls-d. Di sini pada ls-d itu sudah kosong. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu perintah rm. Nah, jadi perintah rm ini digunakan untuk mengambil atau menghapus suatu file atau direktori. Nah, di sini saya ls. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus yang bnew.txt ini. Kita ketik rm bnew.txt. Kita enter. Ini saya coba ls. Nah, di sini bnew.txt ini dia sudah hilang. Perintah berikutnya yaitu rm bintang.txt. Jadi dia itu fungsinya akan menghapus semua file yang berekstensi txt. Kita enter. Lalu saya akan coba ketik ls-r. Nah, di sini semua file txt ini sudah hilang. Nah, perintah yang selanjutnya yaitu rm bintang.txt. Nah, kalau tadi itu kan bintang dan sebelum bintang itu tidak ada apa-apanya. Nah, dia itu akan menghapus semua file .txt. Nah, sedangkan jika rma bintang.txt itu dia akan menghapus semua file txt tapi yang berinisial A saja. Kita enter. Nah, di sini karena kita tidak ada file yang depannya A, maka dia tidak bisa menghapus. Lalu kemudian untuk menghapus direktori yaitu menggunakan perintah yang berbeda. Nah, direktori ini dibedakan menjadi dua, yaitu direktori yang ada isinya dan direktori yang tidak ada isinya. Di sini saya coba ketik ls-dir i. Nah, di sini ls-dir i ini kosong atau tidak ada isinya. Nah, jika kosong ini kita gunakan yaitu rmdir
dir I. Kita enter, lalu ls. Di sini dir I itu sudah tidak ada. Ini saya akan coba yaitu dir f. Kita ls dir f. Nah, pada file ls dir f ini terdapat file dir q. Nah, dia itu berarti ada isinya. Karena itu beda lagi, di sini saya gunakan min rf dir f. Lalu saya coba ls. Nah, di sini untuk dir f itu dia sudah tidak ada isinya lagi. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.